wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Edi, Pak Sahri, Bu Yani, ya kita sekarang kan memasuki tahun 2022 nih. Apakah kita persiapan Bu Yani, ya, persiapan Pak Sahri, Pak Edi ya terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan nih di Dinas Pertanian khususnya bidang tanaman pangan dan hortikultura. Yang pertama mungkin saya nanya dulu ke Pak Edi, ya, Pak Edi. Ya, bagaimana sekarang kita kan terkait dengan program unggulan kita nih ya. Salah satunya ya IP2B lah ya. Tahun kemarin kalau saya amati dan saya kita laksanakan di tahun 2021 itu kita kan di kecamatan Kemeri Pak Edi ya. Kemeri. Nah, apakah sekarang di kecepatan mana lagi nih Pak sekarang nih untuk itu? Untuk ini Pak, Siapa? untuk kegiatan LP2B akan dilaksanakan di 2 kecamatan Pak. Oh, mana ya Pak? Kecamatan Gunung Kaler dan Kresek. Oh, Ya. terus Terus rencananya berapa itu Pak Edi? Berapa hektar rencananya itu ya? luasannya keseluruhannya ada 3.119 hektar Pak. Karena untuk pendataannya. Sedangkan untuk insentif yang akan diberikan kepada para petani yang ada di lokasi LP2B ada 1.128 hektar. Insentif itu berupa apa Pak Edi? Berupa benih Pak. Benih. Benih. Oh tuh, apakah yang lama? Apakah yang akan sekarang identifikasi nih? Kalau ini yang lama ya? Yang tahun kemarin, ya, tahun 2021 ya? Yang di Kecamatan Kemiri. Oh iya, siap. Nah, tolonglah Pak Edi, ya kita kan ini kan program unggulan lah ya, program kita, tolong kita laksanakan ya sama-sama lah kita sama-sama lah dengan saya, dengan teman-teman, dengan Pak Sahri, dengan Bu Yani saling bantu aja lah terkait dengan kegiatan itu ya. Kita kawal dengan baik lah ya Pak Edi ya. Nah, kemudian kita kalau ada apa-apa, kalau ada kendala ya kita koordinasi aja lah. Siap. Ya. Terima kasih ya Pak Sahri. Ya udah. Pak Sahri mana Pak Sahri? Ya. Apa sekarang pasarnya kita ya di tanaman Kalau pangan? saya kan produksi tanaman pangan, Ya. Pak Haji ya, terkait dengan musim tanam sekarang. Ya. Jadi Terus apakah di dalam musim tanam ini nih sekarang apakah tetap bisa kita masih ke produksi padi atau palawija atau bagaimana Pak Sari itu ya? ya sesuai dengan musim Pak Haji ya. Sekarang ini kan masih musim penghujan, kondisi di lapangan sekarang panen nih Pak Haji. Panen. Ada panen juga ya? Ya, panen banyak dan sebagian khususnya di wilayah Pantura itu panen dan juga setelah panen langsung tanam nih. Karena dari selatan, khusus selatan juga jar hujan. Oh emang sekarang Mas Sari emang terus terang aja ya kita tahulah bahwa sekarang ini sudah tidak ada panen raya dan tanahnya setelah tanam jadi apa istilahnya ada panen ada yang nanam juga ya Pak Mas Sari ya. Tapi kita harus jaga aja nih karena kondisi kita kan alam ini kan apa istilahnya sedang ekstrim lah ya ekstrim ya. Bagaimana itu kendala-kendala yang panen kita nih? Kita kan matahari juga kan mungkin kalau menjemur padi yang khusus yang panen itu bagaimana? Apakah ada kendala di lapangan atau bagaimana Pak Sari itu? Pak Sari coba kita monitor aja lah ya. Ya kita tampung yang mana lah yang kira-kira petani yang istilahnya membutuhkan dryer lah ya. Kan kita punya Pak Sari ya. Iya, Kita punya ya yang di Cisauka ya. Bisa kan itu untuk jagung juga untuk padi bisa kan ya? Bisa. Ya, kita informasikan aja ke mereka ya Pak Sari ya. Apabila ada yang membutuhkan itu, ada kesulitan terkait dengan kendala pengeringan, ya kita bisa bantulah ya, kita minimal kita informasikan ya. Kalau dia mau ya alhamdulillah, kalau dia untuk khusus menunggu sinar matahari aja ya mangga aja. Tapi Pak Sari bagaimana itu istilahnya produksinya nih sekarang menjelang musim hujan ini nih? Ya, kalau produksi kita kan ada target ya, target dari pusat, provinsi dan target kita. Semua target itu malah alhamdulillah terlampaui Pak Kabit, semuanya terlampaui dengan target-target itu. Karena memang cuacanya mendukung, Ya, hanya tadi pasca panennya saja sebetulnya yang terkendala itu. Tadi ada
hujan terus, jadi untuk pengeringan ada inilah telat makanya ya terhambat ya. ya terhambat. Tapi sampai saat ini belum ada masalah yang ini. Yang Tapi besar. kita Mas Ari nih ya, kita dengan banyaknya alih fungsi lahan juga nih, terus banyaknya alih pekerjaan juga nih. Ke depan kita juga mungkin berkendala dengan istilahnya mah para petani ya yang kuli nandur ya, kuli kuli gebot ya, kuli panen. Kita semua target itu malah alhamdulillah terlampaui Pak Kabit, semuanya terlampaui dengan target-target itu karena memang cuacanya mendukung. Ya, Hanya alhamdulillah. tadi pasca panennya saja sebetulnya yang terkendala itu. Ya, Tadi ada hujan terus, jadi untuk pengeringan ada inilah telat makanya ya terhambat ya. ya terhambat. Tapi sampai saat ini belum ada masalah yang ini. Yang Tapi besar. kita Mas Ari nih ya, kita dengan banyaknya alih fungsi lahan juga nih, terus banyaknya alih pekerjaan juga nih. Ke depan kita juga mungkin berkendala dengan istilahnya mah para petani ya yang kuli nandur ya, kuli kuli gebot ya, kuli panen ya, pasca panen ya. Yang mungkin kita harus ke depan juga harus mempersiapkan itu Pak Sahri ya. Ya. Yang kita kerjasama aja dengan Pak Edi sebagai kasih alsin ya. Ya. Kita kerjasama baik aja, kerjasama lah. Ya kita ini satu kesatuan lah di kita ini, satu bidang ini antara Pak Sari ya, intinya kalau pelatan ada di Pak Edi. Ya nanti Pak Sari cek aja data aja apa yang menjadi kekurangan para petani, kemudian nanti inventarisir, kemudian nanti apa yang dibutuhkan nanti kita laporkan sama-sama ya, kita buat karena kita bantulah khususnya untuk membantu itu Pak Sari ya. Ya, sementara itu. Ya. Terkait dengan ini nih, saya juga ke Bu Yani ingin tahu nih perkembangan terkait dengan Pustura ya, Pusagro ya, yang ada di kita ya, yang ada itu juga merupakan salah satu program unggulan ya, selain dengan LP2B. Coba ceritakan nih, apakah kita ada kendala sejauh mana lah ya untuk menghadapi kegiatan di 2022 ini. Coba Pak Bu Yani, coba saya ingin tahu perkembangannya Bu Yani. Ya ini Pak, mungkin dari tahun 2021 kemarin Pak, Oh iya? kita pembangunan Pusagro-nya udah selesai, yang dibangun dari BTRB. Kemudian kalau untuk yang di lahan Pak, yang tanaman sayuran pada tahun 2021 kita udah melaksanakan registrasi untuk 5 tanaman sayuran Pak. Kemudian akhirnya nanti dilanjut ke tahun 2022 ini untuk yang kelima jenis sayuran itu mau sertifikasi gitu Pak. Apakah itu yang registrasi nih? Ya alhamdulillah ya, kita artinya yang mungkin kita harus ke depan juga harus mempersiapkan itu Pak Sahri ya. Yang kita kerjasama aja dengan Pak Edi sebagai kasih alsin ya. Kita kerjasama baik aja, kerjasama lah. Ya kita ini satu kesatuan lah di kita ini, satu bidang ini antara Pak Sari ya, intinya kalau pelatan ada di Pak Edi. Ya nanti Pak Sari cek aja data aja apa yang menjadi kekurangan para petani, kemudian nanti inventarisir, kemudian nanti apa yang dibutuhkan nanti kita laporkan sama-sama ya, kita buat karena kita bantulah khususnya untuk membantu itu Pak Sari ya. Ya, sementara itu. Ya. Terkait dengan ini nih, saya juga ke Bu Yani ingin tahu nih perkembangan terkait dengan Pustura ya, Pusagro ya, yang ada di kita ya, yang ada itu juga merupakan salah satu program unggulan ya, selain dengan LP2B. Coba ceritakan nih, apakah kita ada kendala sejauh mana lah ya untuk menghadapi kegiatan di 2022 ini. Coba Pak Bu Yani, coba saya ingin tahu perkembangannya Bu Yani. Ya ini Pak, mungkin dari tahun 2021 kemarin Pak, Oh iya? kita pembangunan Pusagro-nya udah selesai, yang dibangun dari BTRB. Kemudian kalau untuk yang di lahan Pak, yang tanaman sayuran pada tahun 2021 kita udah melaksanakan
registrasi untuk 5 tanaman sayuran Pak. Kemudian akhirnya nanti dilanjut ke tahun 2022 ini untuk yang kelima jenis sayuran itu mau sertifikasi gitu Pak. Apakah itu yang registrasi nih? Ya, alhamdulillah ya kita artinya berkolaborasi lah dengan DTRB ya terkait dengan pembangunannya. Selesai kan Bu Yani ya? Ya, Kuncinya juga diambil kan, kuncinya udah diambil kita. udah. Ya mungkin kita soroti aja lah kita di lahannya ya untuk sementara ini kan mungkin di tahun 2022 ini kita kan sekarang pengadaannya ya Bu Yani ya. Pengadaan sarananya dalamnya ya. Ya kita kawal aja pengadaan sarananya ya mungkin kita juga sesuaikan lah dengan apa ya isinya di dalam ya, yang nggak di dalam untuk gedung itu. Kemudian secara di lapangan Bu Yani yang tadi sampaikan Bu Yani apa istilahnya ada registrasi lahan ya. Lahan itu ya nanti ke depan mungkin Bu Yani untuk mendukung Kusura itu ya Bu Yani ya. Tapi secara khusus nih, apakah ada kendala Pak Bu Yani terkait dengan registrasi lahan ya? Apakah dia di petaninya atau petaninya pada mau atau enggak lahan ya? Apakah dia di petaninya atau petaninya pada mau atau enggak? Bagaimana ada kendala nggak Bu Yani itu? Kalau sementara ini kita registrasi itu yang khusus di lahan kita dulu Pak, yang di lahan kawasan agropolitan dulu. Oh ya gitu. Ya. Tapi kita kan di tahun sebelumnya kita kan ada pendampingan juga ya, pendampingan dari Pempat ya Bu Yani ya terkait dengan registrasi lahan itu. Tapi tahun sekarang apakah kita masih dengan itu dengan Pempat atau bagaimana ya Pak itu ya apa Bu Yani ini? Kalau untuk tahun 2022 ini kan kita mau melangkah ke yang sertifikasi Pak. Oh, Jadi kita ada pendamping juga dari BMHP ini Pak, Kementerian Pertanian. oh Bu Yani itu didampingi oleh PNHP Pertanian dari pertanian sana di Untuk Kementan. sertifikasi. Iya. Ya syukur alhamdulillah kalau emang begitu kita kan artinya kita minta arahan aja lah ya, minta arahan bagaimana baiknya, ya, jangan sampai ya, kita menyalahi aturan ya, kita udah sertifikasi tapi aturan-aturannya nggak dijalankan. Nah, kemudian kita juga Bu Yani terus terang aja nih, kadang-kadang petani itu sulit ya, sulit dalam hal mengaplikasinya, ya mengerjakan itu ya. Kalau emang sulit-sulit data aja sejauh mana dia itu apa namanya menerapkan sertifikasi itu ya. Kita pantau lah, kita bekerjasama lah, kita juga kan di sana di Sepatan kan ada BPP juga, ada penyuluh juga ya. Kita kerjasama aja dengan mereka lah, dengan penyuluhnya ya. Kita ada lah hubungan baik lah ya, hubungan baik dengan mereka ya. Mudah-mudahan semua kita yang di tahun 2022 ini berjalan dengan baik ya, baik itu di Pak Edi, di Pak Sahri maupun di Bu Yani ya. Kalau ada apa-apa kita gini aja lah ya, kita apanya kalau ada masalah ya sungkan-sungkan lah kita semuanya saling membantu lah antara keterkaitan dengan kasih dengan Pak Sahri dengan Pak Edi dengan Bu Yani dengan Pak Sahri itu saling aja. Kemudian lah laporan aja ke saya, itu bilangnya ke saya nih ada kendala jangan malu-malu lah, kita apa aja kita ini adalah keluarga kita yang di bidang ini. Itu aja mungkin ya Pak Sahri, Pak Edi, Bu Yani yang saya apa istilahnya yang saya ingin tahu lah terkait dengan kegiatan ya, di tahun 2022 ini. Saya mungkin itu aja Pak ya. Terima kasih ya. Sekali lagi saya terima kasih. Saya ucapkan ya. Itu aja mungkin ya. Terima kasih. Ya, sabar.